Luis Milla diperkenalkan menjadi pelatih timnas pada tahun 2017. Di SEA Games, timnas asuhan Luis Milla hanya menempati posisi 3 alias hanya mendapatkan perunggu. Sementara di Asian Games, kembali timnas asuhan Luis Milla harus rontok di 16 besar. Kendati gagal mencapai target, pada saat itu supporter timnas Indonesia masih banyak yang menyuarakan agar PSSI untuk mempertahankan Luis Milla. Tapi apa yang terjadi, Luis Milla selepas dari gelaran Asian Games, Luis Milla langsung pulang ke Spanyol. Dan wartawan mengkonfirmasi kepada Edi Rahmayadi yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menanyakan perihal status Luis Milla. Dikatakan Edi Rahmayadi dalam pengakuannya bahwa PSSI sudah menyodorkan perpanjangan kontrak. Bahkan menurutnya tidak hanya sekali, sampai 3 kali menawarkan hal tersebut, tetapi tidak ada jawaban dari Luis Milla. Karena dalam medio tahun 2018 akan ada gelaran Piala AFF, akhirnya PSSI memutuskan untuk menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih tim nasional Indonesia, yang mana Bima Sakti sendiri pada saat era Luis Milla menjabat sebagai asisten pelatih. Setelah era kepelatihan Bima Sakti, pada Januari 2019, PSSI menunjuk Simon McManamy sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Skor yang dicapai Simon pada saat menangani timnas sangatlah menurut saya sangat buruk, karena dari jumlah 7 laga yang dimainkan, Simon hanya memenangkan 2 kali permainan, menang 2 kali, imbang 0, kalah 5 kali, menghasilkan gol 12 dan kebobolan 18. Dan rapor tersebut yaitu menang 2-0 atas Myanmar di uji coba, kalah sama Jordania 4-1 di uji coba, menang 6-0 lawan Vanuatu di uji coba. Dan di turnamen yang sesungguhnya justru itu era yang sangat-sangat kelam bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dalam turnamen sesungguhnya di kualifikasi Piala Dunia, timnas rontok. Sedih saya kalau menceritakan ini. Timnas saat itu kalah sama Malaysia 2-3, lalu kalah sama Thailand 0-3, lagi-lagi kalah sama Uni Emirat Arab 5-0, dan dibantai oleh Vietnam 1-3. Padahal pada saat Simon McManamy menangani timnas Indonesia, timnas itu sendiri sudah dihuni oleh para pemain naturalisasi. Dan menurut saya saat itu ada 4 pemain naturalisasi yang namanya cukup dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Dan setelah era kepelatihan dari Luis Milla ke Simon McManamy, lalu lanjut ke pelatih Sinteyong hingga saat ini. Naturalisasi sudah dilakukan era sebelum Sinteyong melakukannya. Bahkan di situ juga kita pernah mempunyai nama-nama seperti Irfan Bahdim dan rekan-rekan semua. Banyaklah saat itu pemain naturalisasi yang muda-muda juga, pemain yang punya darah Indonesia, pemain yang berkarir di Belanda. Tapi saat itu protes naturalisasi tidak sebesar pada saat ini. Karena memang pada saat itu yang namanya Bung Toel pun, masih mendukung program naturalisasi. Tepatnya di era kepemimpinan Iwan Bule, saat itu memang sempat ada menyuarakan bahwa stop naturalisasi. Tapi saat itu justru yang namanya Tommy Wellit, si Bung Toel ini, mengingatkan kepada mereka yang menyuarakan stop naturalisasi dengan berkata seperti ini. Jangan ngomong teriak stop ini tapi lupa mengerjakan pekerjaan rumah, pembinaan usia muda maupun juga meningkatkan kualitas bobot kompetisi liganya. Selama bobot kompetisi liganya kurang, pembinaan usia mudanya belum terset up dengan baik secara nasional, maka ya menurut saya sih ambigu, teriak-teriak stop naturalisasi dan sebagainya. Jadi dalam koridor yang normal saja dan proporsional. Tapi lain dengan sekarang, justru Bung Toel inilah yang paling sering mengkritik, yang meributkan soal naturalisasi, soal segala macam dikorek-korek, kesalahan yang dilakukan Sinteyong itu dikorek-korek. Tapi sudahlah, kita tidak membahas masalah si Toel ini, karena kalau membahas masalah dia kayaknya darah tinggi itu naik. Kita hanya membahas kisah balik tim nasional dari era Luis Milla, Simon McManamy lanjut ke Sinteyong.
Kegagalan tim nasional era dahulu sudah dirubah oleh kebijakan PSSI saat ini. Jadi PSSI saat ini tidak gampang mengganti pelatih karena itu sudah terbukti zaman dulu itu gagal. Oke, kita lihat video berikut ini, kita lanjut ke era Sintayong ya, yang mana Sintayong ini memang di awal-awal dia tidak berjalan begitu baik sama dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Dan jelas Sintayong punya target yang tinggi, bersaing dengan Asia itu untuk menuju ke dunia. Lalu dia menyodorkan, menginginkan pemain-pemain yang berdarah Indonesia tetapi bermain di luar negeri atau masih berkewarganegaraan Belanda. Hingga akhirnya naturalisasi terjadi sampai saat ini, hingga kita harus mengakui bahwa sepak bola Indonesia itu sudah maju.